Beraziz, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah kambing hitam dijadikan oleh Muhammad sebagai kambing hitam. Nah, halusinasinya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'alamu. Oke, kenapa Anda mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu halusinasi? Coba bandingkan dengan Tuhan yang Anda sembah yang dilihat oleh pengarang kitab mimpi di bab 5 nomor 6. Aku melihat, artinya dia melihat. Sesuatu yang dilihat berarti dia ada, wujud, nampak. Dia melihat ada sosok binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Itu halusinasi atau bukan? Silakan. Saya beritahu Anda Zuma, ya, tidak ada satu huruf pun di Al-Qur'anmu yang difirmankan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berfirman langsung kepada Muhammad. Ya, saya balik tanya kepada Anda. Apakah Bapak Tuhan yang disembah oleh Yesus pernah berfirman langsung kepada Paulus, kepada Lukas, dan pengarang-pengarang kitabmu? Jawab. Saya beritahu Anda Zuma, ya, tidak ada satu huruf pun di Al-Qur'anmu yang difirmankan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berfirman langsung kepada Muhammad. Ya, saya balik tanya kepada Anda. Apakah Bapak Tuhan yang disembah oleh Yesus pernah berfirman langsung kepada Paulus, kepada Lukas, dan pengarang-pengarang kitabmu? Jawab. Anda jangan bandingkan kepada murid-murid Yesus. Anda bandingkan Muhammad dengan Yesus. Begitu cara membandingkan. Kenapa bisa? Yesus itu kan Tuhanmu. Sementara Rasulullah Muhammad SAW itu hanya seorang manusia. Kenapa kamu bandingkan Tuhanmu dengan seorang manusia? Atau kamu sudah sadar bahwa Yesus itu manusia? Junjungan kami adalah Yesus, junjunganmu adalah Muhammad. Ya, Kristen itu jelas-jelas mengatakan bahwa Muhammad hanyalah nabi palsu. Ya, Saudara menyembah Yesus kan? Nah, apakah saudara bisa membuktikan bahwa Yesus itu pernah bercakap-cakap dengan Lukas, dengan Paulus? Jawab. sudah ya, aku ada kerja ya, aku ada kerjaan lain ya. Yesus itu junjungan atau Tuhanmu? Coba yang jelas, yang jelas. Lah, Yesus itu tidak pernah mengenal Lukas, tidak pernah mengenal Paulus. Itu dulu. Saya menjabarkan tentang Allah. Ya, kamu pun harus menjabarkan tentang apa yang saya permasalahkan. Allah Subhanahu wa taala diterangkan di dalam Al-Qur'an, mata manusia tidak mampu melihatnya. Keluaran 33 nomor 20, mata manusia tidak bisa melihatnya. Ajaran Yesus juga menerangkan bahwa Bapa yang mengutus aku, kamu tidak dapat melihatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci itu tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi bagaimana mungkin kemudian ada manusia melihat Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ajarin samamu ya. Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 17, 18, 19 dia terangkan bahwa akulah saksi bersama dengan Bapakku. Dua saksi itu sudah sah. Allah menjadi saksiku dan aku sendiri menjadi saksinya. Berarti saksinya cuma dua, Yesus dan Bapaknya. Jadi tidak perlu saksi lain. Begitu juga Rasulullah Muhammad SAW. Tidak butuh saksi lain. Hanya dia dan Allah. Nah sekarang Yesus itu manusia. Lukas juga manusia. Coba siapa saksi melihat Lukas bersama dengan Yesus? Atau Yesus aja deh. Ada nggak penjelasan Yesus bahwa dia pernah bertemu dengan Lukas atau Paulus? Silakan. Kabur nih ye. Kasihan kali lah. Jadi gini, Remason. Saya ajarin samamu ya.
Allah Subhanahu wa taala itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, khususnya di surah Al-An'am ayat 103 ya. Diterangkan basar wa huwa yudrik absar wa huwal latiful khabir. Jadi Allah itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, ya. Sedang Allah dapat melihat segala sesuatu dan dialah yang maha halus lagi maha teliti. Jadi Allah yang disembah oleh Yesus itu tidak bisa dilihat oleh mata. Dijelaskan juga di dalam kitabnya Bani Israel bahwa Waidaber Elohim et kal haddabarim ha'elets lemor. Jadi Allah itu jelas sekali tidak bisa dilihat oleh mata, ya. Tidak bisa ada manusia yang mampu mengatakan bahwa saya melihat Allah sehingga saya menjadi saksi Allah datang memberikan firman kepada Yesus atau kepada Rasulullah Muhammad SAW atau kepada Musa atau kepada Abraham. Tidak ada. Kenapa? Ya itu tadi saya katakan. Waidomer, ya, Waidomer Elohim et kal hadabarim hal eleh lemor. Jadi tidak ada yang bisa melihat Allah. Sama seperti diterangkan dalam Al-Quran, basaru wa huwa yudrik absar wa huwal latiful khabir. Nah, berbeda dengan Tuhanmu. Kalau Tuhanmu memang itu bisa dilihat. Di dalam kitab bahasa pagan Yunani itu disebutkan kai edon. Saya melihat. Apa yang dilihat kemudian? Binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah Tuhan kau. Ya, Tuhan kamu itu memang kayak begitu. Dia bisa dilihat. Tuhanmu itu kerata hepta en eframus hepta. Dia bertanduk 7, bermata 7. Itulah Tuhan kamu yang bisa nampak dilihat. Nah, itu dilihat oleh siapa? Pengarang kitab Wahyu. Sekarang siapa saksinya? Ya pengarang kitab Wahyu lah yang melihat Tuhanmu berbentuk binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Makanya kamu kabur karena kau tahu, kamu kaget. Padahal ini grup Kristen loh. Kamu pikir saya pagi-pagi seperti ini tidak monitor? Kamu sosokan mau menghina Allah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu sudah disembah oleh para nabi. Allah sudah menyatakan diri kepada mereka. Hanya kamu ajaranmu memang ya harus ada yang menyaksikan Tuhanmu datang, diludahin, ditonjok wajahnya. Itulah ajaran pagan. Oke, sahabat-sahabat sekalian, meskipun serigalanya sudah kabur ya, tapi saya merasa punya kewajiban untuk menjawab tentang hujatan beliau terkait dengan Al-Quranul Karim, surah At-Taubah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqa minal ladzina utul kitab hatta yu'zul khizyata ayyadin wa hum saghirun hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Jadi sahabat-sahabat sekalian, terkhusus kepada teman-teman yang baru juga ikut di dunia debat ya. Ayat ini memang sering digunakan oleh serigala-serigala untuk kemudian menghilangkan, dengan tujuan menghilangkan dan meredupkan cahaya Islam. Tetapi kita umat Islam itu paham benar apa kedudukan ayat ini. Ayat ini punya asbabul nuzul. Ya, ayat ini punya dasar pijakan kemudian Allah mewahyukan firman-Nya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam itu paham. Oleh karena itu kewajiban kita adalah menyadarkan serigala ini supaya bisa kembali menjadi seperti manusia, menggunakan akal sehat. Jadi surah At-Taubah yang senantiasa misionaris orientalis barat gunakan untuk menyudutkan Islam, bahwa di dalam ajaran agama Islam itu diperintahkan membunuh orang-orang Kristen dan Yahudi dimanapun berada. Itu adalah pemahaman yang sangat dangkal dan pemahaman yang memperbodoh diri sendiri. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan bagaimana kemudian tuntunan yang harus terjadi terhadap kaum musyrik pada masa itu.
Ya. Makanya ayat ini beralih kepada ahli kitab yang hendak memerangi orang mukminin. Jadi ayat ini diperuntukkan kepada ahli kitab yang mau, yang ingin, yang akan menyerang atau menjajah atau memerangi orang-orang mukmin yang hidup pada masa itu. Jadi konteks ayat ini diwahyukan itu berkenan dengan perang Tabuk. Nah, berbicara mengenai perang Tabuk berarti satu kondisi di mana terjadi umat Islam kala itu diperangi. Nah, saat itu kaum mukminin telah mendengarkan berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan yang ada pada masa itu. Maka eh, perbatasan yang dimaksud di sini adalah sebelah utara Madinah, perbatasan dengan Yordania atau Damaskus atau Syam. Nah, ini yang tidak dipahami oleh serigala yang tadi. Nah, itulah sebabnya maka ayat ini diwahyukan karena adanya terdengar oleh orang-orang mukmin pada masa itu pasukan Romawi akan menyerang. Maka ayat ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya ayat ini sebagai perintah untuk memerangi mereka yang memerangi orang-orang mukminin kala itu. Nah, makanya dikatakan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Siapa itu? Pasukan Romawi yang datang untuk memerangi kaum mukminin. Ini jelas, ya. Jadi ketika diperangi, maka orang mukmin itu balik memerangi. Mereka yang tidak mengharamkan bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam, yang memerangi pada masa itu, ya harus balik diperangi. Artinya bahwa perintah ini datang kepada Rasul Muhammad SAW untuk supaya Rasulullah Muhammad SAW itu mempersiapkan diri untuk melawan penyerangan dari orang-orang kafir, yaitu pasukan Romawi. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada orang-orang yang nanti bisa terpengaruh dengan ajakan si serigala tadi yang mengajarkan terjemahan tanpa dibarengi dengan ilmu. Nah, orang-orang yang dikatakan sebagai pasukan Romawi yang akan datang menyerang umat Islam yang ada di perbatasan Madinah waktu itu, ya. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan kitab. Mereka yang tahu tentang Taurat, mereka yang ngerti tentang Injil, dan kemudian menentang Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Nah, ini yang diperintahkan. Maka Allah mengatakan perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar denda atau membayar pajak yang disebut kemudian jizyah. Nah, yang tidak dipahami lagi oleh serigala tadi bahwa umat Islam juga pada masa itu membayar denda, membayar jizyah, membayar pajak disebut dengan zakat. Ini yang dia tidak tahu. Kalau orang kafir yang berada di dalam kekuasaan umat Muslim disuruh bayar jizyah. Orang Muslim pada masa itu disuruh juga membayar, namanya zakat. Jadi ini adalah merupakan kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan dari kekuasaan yang mana kekuasaan pada masa itu adalah pemerintahan Islam. Nah, ini yang tidak diketahui oleh penjajah akidah, ya, si Remason. Jadi jelas para sahabat-sahabat sekalian bahwa tuduhan orientalis barat dan juga misionaris termasuk pendeta yang tadi itu adalah tuduhan buta karena mereka tidak mengetahui apa itu asbabun nuzul. Saya kira demikian.